Satu, perkenalkan nama saya Wulandari Mazhara 2019 Pada kali ini saya akan melakukan sanggahan mengenai ujian akhir semester ekonomi rakyasa dan akan menjelaskan serta penyelesaiannya. Yang pertama itu yang diketahui itu berapa lama perusahaan dapat balik modal. Nah, untuk mendapatkan berapa lamanya atau N itu tuh yang diketahui itu yang pertama ada pemasukan bersih, ada pengeluaran, terus ada nilai MAAR sebesar 9% dan investasi awal. Lalu untuk mencari N itu kita masukkan ke rumus investasi awal dulu. Yang diketahui itu ada A1 pemasukan bersih, A2 itu pengeluaran, A1-nya sebesar $6.000, A2-nya $18.000 dengan nilai MAAR-nya 9%. Lalu investasi awalnya atau P-nya itu 18.000, investasi awalnya itu 28.000. Nah, untuk mendapatkan nilai N itu kan biasanya diplot dari tabel suku bunga. Nah, kita masukkan dulu rumusnya P atau investasi awal sama dengan A1 atau pengeluaran P per A, MAAR-nya itu 9%, N dikurang A2 atau pengeluaran P per A 9% dan N untuk nanti kita interpolasi ke tabel suku bunga. Lalu nanti pemasukan dikurang pengeluaran. Nah, investasi awal dibagi dari pemasukan dikurang pengeluaran. Hasil dari situ kita interpolasi, nanti kita dapatkan lamanya modal yang bisa balik gitu. Selanjutnya nomor 2 itu kita disuruh menentukan rate of return-nya atau nilai I-nya. Yang diketahui itu N-nya selama 8 tahun dan kita suruh menentukan I. Nah, yang pertama kita harus memisahkan NPV-nya sama dengan 0, di mana NPV sama dengan 0 itu min P atau investasi atau modal awal dikurang A1, P per A, I itu nilai MAAR, 3 itu tahunnya, P per F atau future-nya. Nah, terus I itu MAAR, terus 1 itu tahunnya dikurang A2 P per A, I kali tahunnya juga. Lalu kita mencoba dengan trial error. Nah, untuk mencoba trial errornya itu di sini saya mencoba trial error yang pertama I sama dengan 500. Yang dimana kita masukkan P-nya itu min 3000, A1-nya itu 200 dikali P per A. Jikalau misalkan I-nya 5% dengan tahunnya dengan jumlahnya 3 tahun, maka 2,738 dikali P per F atau future-nya dengan nilai I-nya 5%, N itu sama dengan 1, itu senilai 0,9524 dikurang A2-nya itu senilai 90 dikali P per A kali I-nya 5%, dan selanjutnya sampai di tahun ke-8 yaitu 7.000. Nah, nanti kita mendapatkan nilainya sebesar 1026.858. Nah, terus di sini juga saya men-trial errornya dengan I sama dengan 10%. Caranya masih sama dan nanti didapatkan minus 325,629. Setelah itu kita melakukan interpolasi yang dimana tadi kan kita memakai 5 sama 10%. Nah, nanti didapatkan dari interpolasi itu nilainya 8,79%. Setelah itu selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 3, yang dimana nomor 3 itu kita itu disuruh menentukan incremental IRR dari kedua alternatif, yang dimana diketahui ada mesin A dan mesin B, yang dimana terdiri dari modal awal, biaya tahunan, nilai sisa, dan umur ekonomis. Nah, untuk mencarinya itu kita membuat persamaan dulu, yang dimana kita mengurangi dulu dari mesin A sama mesin B, nantinya itu kita mendapatkan nilai modalnya minus 50.000, ditambah kita juga mengurangkan dari mesin A mesin B di biaya tahunannya mendapatkan 20.000, P per A dikali I itu nilai persentasenya di 66 itu lama tahunnya,
ditambah 90.000 itu penjumlahan, misalkan kita menjumlahkan itu dari nilai sisa, itu tuh diketahui dari nilai sisa. Lalu juga nanti kita mendapatkan, nanti kita juga melakukan trial and error, yang dimana kita mencoba I sama dengan 50% dengan rumus PW-nya sama dengan yang tadi sudah kita ketahui sehingga didapatkan PW-nya senilai 1119,4. Lalu juga kita coba I sama dengan 60%. Nah, habis itu nanti kita interpolasi, maka kita bisa mendapatkan nilai I-nya. Lalu soal selanjutnya itu soal nomor 4. Kita disuruh menentukan nilai B per C ratio untuk cash flow. Dan menggunakan nilai I-nya sama dengan sesuai dengan RP masing-masing. Diketahui untuk menentukan, sebelum kita menentukan B per C itu, kita tuh harus tahu juga kayak misalkan biaya perawatannya, presentnya, benefitnya, terus AWDB-nya, PWDB-nya, kayak gitu. Nah, yang diketahui itu ada VW benefit, AWDS benefit, modal awam, biaya perawatan tahunan, umur ekonomis. Nah, yang pertama, AW-nya itu sudah diketahui, AWDB-nya itu sebesar 125.000, lalu PWDB-nya itu carinya dari AWDB kali F per A, terus I-nya tadi 2%, umur ekonomisnya atau N-nya, nanti didapatkan hasilnya. Lalu kita mencari dengan modal awal. Modal awalnya kan udah diketahui $1 juta. Lalu kita pakai future present, database suku bunga nilai I-nya 2% dengan umur ekonomisnya 15. Nanti kita dapatkan modal awalnya, lalu kita melihat biaya perawatan presentnya, yaitu dari biaya perawatan dikali, kita cek lagi tabel suku bunga F per A, I, N. Nah, nanti kita tahu nih nilai presentnya berapa. Lalu sebelum kita masuk ke B per C ratio, kita tentukan dulu nilai benefitnya berapa. Nilai benefit itu nanti kita dapatkan dari FW dikurang dengan PWDB. Lalu juga nilai biaya itu kita dapatkan dari biaya itu kita dapatkan dari modal awal ditambah dengan biaya perawatan presentnya. Nah, nanti BCR-nya itu sama dengan benefit dibagi biaya. Nah, nanti kalau misalkan pada jawaban saya itu tuh lebih dari 1, atau kalau misalkan lebih dari 1 itu dikatakan layak, kalau misalkan kurang dari 1 itu dikatakan tidak layak. Nah, yang kedua, yang nomor 5 itu kita disuruh menentukan incremental B per C rasionya, yang dimana diketahuinya itu ada investasi, ada pemeliharaan, ada pemasukan, ada manfaat kegiatannya, dan ada disbenefit. Nah, diketahui juga N-nya selama 5 tahun, lalu juga I-nya sebesar 9%, itu tuh sesuai dengan harga masing-masing. Nah, investasi dan pemeliharaan itu termasuk dengan cost. Gimana caranya kita bisa tahu menentukan investasi A anualnya? Itu tuh dari nilai investasinya dikali A per P, I, N. Itu tuh nanti kita input di tabel suku bunga, maka kita tahu berapa investasi anualnya. Dan investasi B juga kita masukkan ya, investasi B A per P, I-nya berapa, N itu jumlah tahunnya atau umur ekonomisnya. Nah, setelah itu cara menentukan incremental ratio B per C-nya itu dengan cara, tadi kan kita sudah tahu nih si nilai nya berapa, maka kita tinggal jumlahkan saja dari pemasukan ditambah dengan manfaat dikurang dengan disbenefitnya. Nah, itu jumlahnya berapa dikurang dengan manfaat yang di A. Nah, itu sama dibagi dengan investasi B anual, terus juga ditambah dengan data-data yang sudah di atas. Nanti diketahui B per C-nya itu sebesar berapa. Nah, kalau misalkan
kurang dari 1 maka dikatakan tidak layak. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat menambah ilmu dan menambah nilai. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.